Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelas 1A, program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap perusahaan yang ada di topik 5. Lingkungan perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang memengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Lingkungan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Pada lingkungan umum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, yaitu politik, hukum, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, sosiologi, demografi, teknologi, dan sumber alam. Faktor politik, yaitu tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat dari organisasi-organisasi politik, sistem partai, dan sebagainya. Faktor hukum. Faktor hukum meliputi pertimbangan-pertimbangan hukum, sifat daripada sistem hukum, aturan-aturan khusus mengenai pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. Faktor perekonomian meliputi jenis organisasi ekonomi seperti kepemilikan perusahaan, baik oleh pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi, perencanaan ekonomi, sistem perbankan, kebijaksanaan perpajakan, tingkat investasi, dan sifat konsumsi. Faktor kebudayaan meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat, ideologinya, nilai dan norma-norma masyarakat, serta pandangan terhadap pola kepemimpinan dan hubungan internasional. Faktor pendidikan meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi dalam sistem pendidikannya, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. Faktor sosiologi meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat dan perkembangan dari lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. Faktor demografi meliputi sumber tenaga-tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan penyebarannya, tingkat umur dan jenis kelamin tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, menyangkut pula masalah urbanisasi yang merupakan salah satu sifat dari masyarakat industri. Faktor teknologi ini meliputi tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manufaktur, peralatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Di samping itu juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkannya. Faktor sumber alam. Faktor ini terdiri dari kondisi alam itu sendiri, seperti iklim, cuaca, topografi, dan kondisi geografis wilayahnya, dan sumber-sumber daya alam yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan sifat perusahaan. Apabila faktor tersebut berbeda dengan daerah yang lain, maka sifat organisasinya pasti akan berbeda. Pada lingkungan khusus, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan, yaitu penyedia atau supplier, langganan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Faktor penyedia, yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau jasanya. Meliputi bahan baku atau material, peralatan, input keuangan, dan tenaga kerja. Faktor langganan, yaitu semua pembeli baik yang membeli untuk dijual lagi maupun membeli untuk digunakan bagi keperluan sendiri,
Termasuk kelompok langganan ini adalah pedagang perantara yaitu pedagang besar dan pengecer. Faktor pesaing yaitu organisasi tertentu yang menawarkan barang dan jasa yang sama atau serupa kepada kelompok pelanggan atau nasabah yang sama. Faktor teknologi meliputi perkembangan atau kemajuan dalam proses produksi serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi tersebut. Faktor sosiopolitik meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan dagang. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan itu berada. Faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan nasional. Lingkungan nasional meliputi pemerintah, perekonomian, dan perpajakan serta hukum. Yang kedua, lingkungan internasional. Perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Pemerintah telah memberikan bantuan dalam kehidupan perusahaan terutama berupa perlindungan atas kekayaan, pengadaan kontrak, dan pemberian paten. Bantuan langsung yang mendorong segmen-segmen dalam perekonomian diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan pembangunan. Bantuan semacam ini sering dinamakan subsidi. Bantuan pemerintah di bidang transportasi. Tidak sedikit bantuan pemerintah di bidang transportasi. Hampir di setiap sektor pengangkutan, pemerintah banyak memegang peranan. Contohnya pada sektor perkeretaapian, pada sektor angkutan udara, laut, dan darat. Bantuan pemerintah pada perusahaan-perusahaan kecil. Yang pertama, bantuan finansial. Bantuan finansial telah banyak diberikan kepada para pengusaha kecil yang lebih dikenal dengan sebutan pengusaha golongan ekonomi lemah. Bantuan semacam ini diwujudkan dalam bentuk kredit. Contohnya kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, dan kredit candak kulak dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, bantuan pemberian kontrak. Bantuan ini baik berupa jasa maupun pembelian hasil produksi. Secara langsung dapat mendorong kegiatan pemasarannya, sedangkan bantuan teknik dan manajemen umumnya diberikan kepada koperasi-koperasi dengan tujuan untuk menggiatkan usaha-usaha para anggota koperasi secara bersama-sama dan merata. Bantuan pemerintah di bidang komunikasi meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan sebagainya. Hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Jadi, pengaruh pemerintah di bidang usaha adalah sangat besar. Untuk melindungi kehidupan usaha itu sendiri, juga untuk melindungi kehidupan perekonomian pada umumnya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan menyangkut bidang-bidang transportasi, komunikasi, pelayanan umum seperti listrik, air minum, energi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.